Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia adalah juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 16 Februari 2024 dengan judul Satu-satunya Perantara. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami begitu merasakan kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi kehidupan kami. Lebih khusus Tuhan, pada pagi hari ini, sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu Tuhan untuk merenungkan sejenak kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Mari kita ikuti penjelasannya. Semua orang yang berusaha memaafkan atau menyembunyikan dosa-dosa mereka dan mengizinkannya tetap berada di buku sorga dengan tidak diakui dan tidak diampuni, akan dikalahkan oleh setan. Semakin tidak diakui dan tidak diampuni, semakin tinggi pengakuan mereka dan semakin terhormat posisi yang mereka pegang. Semakin menyedihkan jalan mereka di hadapan Tuhan dan semakin pasti kemenangan musuh besar mereka. Mereka yang menunda persiapan hari Tuhan tidak dapat memperolehnya pada masa kesusahan atau waktu sesudah itu. Kasus mereka menjadi tidak ada harapan. Engkau tidak haruskan untuk mengaku kepada mereka yang tidak mengetahui dosa dan kesalahan-kesalahanmu. Bukanlah tugasmu untuk mengumumkan pengakuan yang akan membawa kemenangan kepada orang-orang yang tidak percaya. Tetapi kepada mereka yang pantas, yang tidak akan mengambil keuntungan dari kesalahanmu. Mengakulah sesuai dengan firman Tuhan dan biarkan mereka berdoa untukmu, dan Tuhan akan menerima upayamu dan akan menyembuhkanmu. Demi kebaikan jiwamu, bersungguh-sungguhlah melakukan pekerjaan yang saksama untuk kekekalan. Singkirkan harga diri dan kesombonganmu dan lakukanlah pekerjaan yang benar. Kembalilah kepada kawanan, gembala sedang menunggu untuk menerimamu. Bertobatlah dan lakukanlah pekerjaan mula-mulamu, dan sekali lagi datang bersekutu dengan Tuhan. Kristus adalah penebusmu. Dia tidak akan mengambil keuntungan dari pengakuanmu yang memalukan. Jika engkau memiliki dosa yang bersifat pribadi, akuilah itu kepada Kristus, yang merupakan satu-satunya perantara antara Allah dan manusia. Jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. 1 Yohanes 2 ayat yang pertama. Jika engkau telah berdosa dengan menahan persepuluhan dan persembahan milik Allah dari Allah sendiri, akui kesalahanmu kepada Allah dan kepada gereja, dan perhatikan perintah yang telah Dia berikan kepadamu.
bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam perbendaharaan. Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Umat Allah harus bergerak dengan pengertian mereka. Tidak boleh puas sampai setiap dosa yang diketahui, diakui, maka adalah hak istimewa dan kewajiban mereka untuk percaya bahwa Yesus menerima mereka. Mereka tidak boleh menunggu orang lain menerobos kegelapan dan mendapatkan kemenangan untuk mereka nikmati. Kenikmatan seperti itu hanya akan berlangsung sampai pengadilan berakhir. Tetapi Tuhan harus dilayani oleh karena prinsip bukan perasaan. Janganlah pekerjaan keseharianmu menghalangimu dari hal penting ini. Luangkan waktu untuk berdoa. Dan ketika engkau berdoa, percayalah bahwa Allah mendengarmu. Disalin dari buku Counsel for the Church, halaman 258 dan 259. Renungkan lebih dalam, apakah saya bersedia menerima pengampunan yang ditawarkan Yesus kepada saya hari ini? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali, saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kebenaran firman-Mu memberikan sukacita berkat rohani bagi pertumbuhan iman kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kembali hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya. Kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan, boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Mereka sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus setiap hari. Para tim medis Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, para apoteker, dan semua yang sedang bekerja dan melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Biarlah hikmat dan sukacita sorga senantiasa Tuhan berikan kepada masing-masing mereka. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan negeri maupun swasta, Tuhan berkati dengan hikmat dan pengetahuan sorga, agar mereka mendidik anak-anak bukan sekedar fokus kepada pengetahuan dunia, tetapi biarlah anak-anak memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar mereka juga bertanggung jawab dalam melaksanakan segala tugas yang Tuhan berikan kepada masing-masing mereka. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka hidup selalu menjadi berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka tetap percaya akan janji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.